Verdonk. Nice touch, but that's the first. Well, that squad was waiting for it, but good work off the Martin Pace. Sets the ball on the edge of his box, had no op. Bahrain being hold of the football. Bahrain, channel ball this time. Excellent. Hasil akhir pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia mempertemukan antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan super menarik ini. Erick Thohir langsung minta permintaan yang luar biasa ini kepada seluruh pecinta Timnas Indonesia usai laga melawan Bahrain. Apakah itu? Simak baik-baik. Lama tak ada kabar. Elkan Bagot diam-diam beri kabar yang sangat mengejutkan usai terdepak dari Timnas Indonesia. Kabar apakah yang dimaksud? Temukan jawabannya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia bermain sebagai tim tamu di Stadion Al-Rifa, Bahrain. Dan membawa dengan skuad terbaiknya dan tambahan dua pemain naturalisasi yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijnders membuat mental pasukan Sintayong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Al-Rifa Stadion menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Rafael Struijk dan ujung tombak lainnya seperti Randar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Bahrain. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi-tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Bahrain. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Sintayong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Bahrain bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Cina bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta dukungan dan doa kepada pecinta sepak bola tanah air buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menghadapi Cina dalam grup C di Cina Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina nanti menjadi laga penting buat skuad Garuda.
Ini karena timnas Indonesia menargetkan untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir grup C nantinya. Oleh karena itu, tim asuhan Sintayong menargetkan poin penuh kala jumpa Cina. Jay Itzes dan kawan-kawan sebelumnya telah mengemas 2 poin. 2 poin tersebut didapatkan setelah tim Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Untuk bisa bersaing di posisi 4 besar ini, timnas Indonesia pun ingin segera meraih kemenangan. Oleh karena itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan ditargetkan bisa meraih kemenangan melawan Cina nanti. Jelang menghadapi laga penting ini, Erick Thohir pun berharap semua pecinta sepak bola tanah air memberikan dukungan dan doa buat Jay Itzes DKK. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk timnas Indonesia malam ini, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis 10 Oktober 2024. Semangat Garuda, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga menyemangati para pemain yang bakal berjuang nanti. Erick Thohir sebelum para pemain bertolak ke Bahrain juga sempat menemui Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Para pemain diharapkan bisa meraih hasil maksimal dalam laga melawan Bahrain dan Cina nantinya. Ini karena diharapkan kemenangan nanti bisa menjadi modal bagus. Apabila timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, ini diyakini bakal bisa menjadi modal bagus untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ditambah lagi, Sintayong sejak awal menargetkan timnas Indonesia bisa finish di posisi ketiga atau keempat grup C nantinya. Hal ini karena tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan memiliki harapan untuk kembali bersaing di putaran keempat. Untuk itu, tim Merah Putih ditargetkan bisa finish di posisi 4 besar agar bisa bersaing di babak selanjutnya. Sementara untuk tim yang menempati posisi puncak dan runner-up grup C, nantinya akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sintayong tak menargetkan posisi tersebut karena timnas Indonesia memang bergabung dengan tim kuat. Bahkan 3 tim dalam grup C ini sudah langganan tampil di Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Oleh karena itu, saat ini timnas Indonesia menargetkan kemenangan agar bisa mengamankan poin dan lolos ke putaran berikutnya. Timnas Indonesia setidaknya harus mengemas 15 poin untuk bisa lolos ke putaran keempat nanti. Untuk itu, kendati tidak mudah melawan Bahrain ini, mereka diharapkan bisa meraih kemenangan nantinya. Elkan Bagot memberi kabar mengejutkan setelah disingkirkan Sintayong dari timnas Indonesia. Sempat dikabarkan cedera 2 bulan, Elkan Bagot kembali ke lapangan hijau lebih cepat dari perkiraan. Menurut pelatih Blackpool FC Steve Bruce, Elkan Bagot kembali berlatih bersama timnya pada pekan ini. Ia diharapkan sudah bisa bermain saat Blackpool FC menghadapi Barnsley di lanjutan Liga 3 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, 19 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ollie Norburn dan Elkan Bagot akan berlatih minggu ini. Semoga kami bisa melihat mereka kembali masuk skuad, kata Steve Bruce. Okesun mengutip dari Blackpool Gazette. Rabu 9/10/2024 laga terakhir Elkan Bagot bersama Blackpool FC tersaji pada 25 Agustus 2024. Setelah itu, bek bertinggi badan 196 cm ini mengalami cedera. Apakah cedera ini yang membuat bek 22 tahun ini tak kunjung dipanggil ke timnas Indonesia? Sekadar diketahui, kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Sintayong. Saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret 2024, Elkan Bagot tak dipanggil karena cedera. Sementara pada Juni, September, dan Oktober 2024, bek berkaki kiri ini tak disertakan ke timnas Indonesia senior karena alasan kuat dari Sintayong. Dalam beberapa kesempatan, Sintayong menegaskan tak mau memanggil Elkan Bagot. Insiden penolakan Elkan Bagot yang enggan memperkuat timnas Indonesia U-Strip 23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024 disinyalir menjadi faktor utamanya. Untung bagi timnas Indonesia, sekalipun tak ada Elkan Bagot, lini pertahanan timnas Indonesia tetap kukuh.
Kehadiran bek-bek anyar seperti Jay Idzas dan Calvin Verdong menjadi faktor utamanya. Pertahanan timnas Indonesia juga disinyalir semakin kuat efek kehadiran bek FC Twente yang segera menjalani debut melawan Bahrain, Mas Hilgers. Sekarang harapannya karier Elkan Bagot terus melesat di Blackpool FC. Timnas Indonesia masih berada di bawah Bahrain di ranking FIFA edisi Oktober 2024 ini. Meskipun begitu, secara materi pemain, skuad Garuda tidak bisa dibilang kalah bersaing dengan kubu Bahrain. Indonesia bertemu Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 10 Oktober 2024. Laga itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium mulai pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat. Jika ranking FIFA jadi tolak ukur, maka Bahrain unggul jauh di atas Indonesia. Pada Oktober 2024 ini, Bahrain berada di peringkat ke-76 dengan 1.315,48 poin. Bahrain masuk dalam daftar 15 negara Asia dengan peringkat tertinggi. Sementara Indonesia saat ini berada di peringkat ke-129 ranking FIFA. Indonesia punya 1.124 poin. Meskipun lebih rendah, ada tren kenaikan yang konsisten dari Indonesia di ranking FIFA dalam 2 tahun terakhir karena Indonesia berada di peringkat yang lebih rendah. Hasil positif lawan Bahrain bisa memberi tambahan poin yang besar. Jika menang, skuad Garuda akan mendapat tambahan 16,89 poin. Nah, dengan tambahan itu Indonesia akan punya 1.141,06 poin. Tanpa menghitung potensi poin yang didapat negara lain, maka Indonesia akan naik dari peringkat 129 menjadi 122 di ranking FIFA. Sementara jika imbang lawan Bahrain, Rizky Ridho dan kolega akan mendapat tambahan 4,39 poin. Lalu jika kalah, poin Indonesia akan dikurangi 8,11. Jika skenario ini terjadi, Indonesia akan turun ke peringkat 133. Dalam sebuah momen yang mungkin sudah direncanakan, Presiden Indonesia, Joko Widodo, semoga saja secara khusus terbang ke Bahrain untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia ronde 3 melawan Bahrain. Kehadiran orang nomor 1 di Indonesia ini tidak hanya membuat kejutan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian besar di Bahrain. Jokowi pasti akan disambut dengan penuh hormat Bak Raja Dunia oleh pihak tuan rumah setibanya di Bandar Udara Internasional Bahrain. Setibanya di Bahrain, Presiden Jokowi disambut langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Bahrain, termasuk Perdana Menteri dan beberapa anggota keluarga kerajaan Bahrain. Sebuah upacara penyambutan resmi digelar dengan karpet merah, pasukan kehormatan, dan alunan musik tradisional Bahrain. Ini menjadi momen yang sangat istimewa, di mana perhatian penuh diberikan kepada Jokowi seakan-akan ia adalah seorang pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Kehadiran Presiden Jokowi di Bahrain untuk mendukung Timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan persahabatan antara kedua negara dan semangat persaudaraan dalam dunia olahraga. Begitulah kira-kira kata salah satu pejabat pemerintah Bahrain. Jokowi yang dikenal sebagai penggemar sepak bola bisa saja menyatakan bahwa kehadirannya di Bahrain adalah bentuk dukungan nyata kepada Timnas Indonesia yang tengah berlaga di kancah internasional. Dalam pernyataan singkatnya sebelum pertandingan, Presiden mengatakan, "Saya datang untuk memberikan semangat langsung kepada para pemain kita. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia dan saya berharap mereka bisa bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan." Begitulah kira-kira kata Presiden. Apabila jadi kehadiran Presiden Jokowi pasti disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia yang berada di Bahrain. Ribuan pendukung Timnas Indonesia memadati stadion dengan membawa bendera merah putih dan sorakan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden mereka. Momen ini menciptakan suasana yang lebih emosional bagi para pemain Timnas Indonesia yang merasa mendapatkan dukungan penuh dari negara mereka, termasuk dari pemimpinnya sendiri. Tidak hanya itu,
Media lokal dan internasional turut meliput kunjungan Jokowi ini, menyoroti bagaimana seorang presiden hadir langsung untuk mendukung tim sepak bola nasionalnya.